if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nose. Oke, kembali lagi di So Jadi Pandit, dan kali ini gue kembali untuk membahas tentang hasil drawing Champions League dan juga hasil pengumuman dari awards ya. Ada UEFA Player of the Year, ada coach dari pria maupun wanita. Oke, jadi gue mau mulai dulu dari pengumuman pemain terbaik UEFA. Ya, sebelum gue sebutkan siapa pemenangnya dan mungkin kalian sudah sebagian besar tahu, gue juga ingin memberitahu tentang apa sih sebenarnya, siapa sih yang sebenarnya memvote ya. Kita tahu bahwa ada tiga awards ya yang paling terkenal di dunia. Yang pertama itu adalah Ballon d'Or, itu miliknya Frank Football, yaitu punya jurnalisnya Prancis lah. Itu yang memvote itu jelas adalah jurnalis-jurnalis. Sedangkan yang kedua adalah FIFA Best Player. Nah, FIFA Best Player ini di vote biasanya oleh kapten dan juga pelatih dari tim nasional ya seluruh dunia. Ya, tanpa terkecuali, ditambah kalau nggak salah ada beberapa jurnalis pilihan lah. Nah, dan yang ketiga sekarang adalah UEFA. Yang miliknya UEFA ini yang memvote itu adalah jurnalis dan juga pelatih. Ya, pelatih yang timnya bergabung di Champions League, Conference League, Europa League musim lalu di group stage pelatihnya. Jadi ya dibilang hampir mirip dengan FIFA, cuman bedanya ini di Champions League, FIFA seluruh dunia dan negara konteksnya. Oke, jadi itu yang gue mau sampaikan bahwa vote-nya seperti itu dan UEFA ini best player ini lebih menekankan kepada performa pemain terutama di Champions League ya kalau menurut gue. Jadi yang menang itu adalah Karim Benzema untuk UEFA Men's Player of the Year. Sangat layak, tidak ada debat ya. Nominasinya itu ada tiga teratas itu Benzema, Kevin De Bruyne dengan Thibaut Courtois. Sangat layak Benzema mengingat dia tampil sangat luar biasa musim lalu, jadi nggak perlu diperdebatkan menurut gua. Terus untuk pelatih itu adalah Carlo Ancelotti. Kembali lagi seperti gua bilang, untuk penghargaan UEFA ini parameternya memang semua, cuman yang paling ditekankan adalah performa di kompetisi Eropa, dan Carlo Ancelotti membawa Real Madrid menjadi juara Champions League dan juga UEFA Super Cup kemarin, jadi sangat layak juga. Tidak perlu diperdebatkan, walaupun Jurgen Klopp punya potensi juga untuk menjadi pemenang, tapi menurut gue bisa memaklumi bahwa UEFA memilih Carlo Ancelotti karena murni prestasinya di Champions League dan juga di kompetisi Eropa lah, sangat luar biasa. Sekian dari pembahasan best player dan juga best coach ya. Kalau yang wanita ya kalian bisa lihat sendiri, ada Alex Putellas itu Alexia Putellas, itu pemainnya Barcelona. Itu memang salah satu yang paling sering diperbincangkan, paling luar biasa lah di sepak bola wanita. Women's Coach of the Year juga ada Sarina Wiegman, ini pelatihnya England ya, national team, karena mereka juara Piala Euro ya. Kita masuk ke pembahasan dari fase grup drawing Champions League. Jadi ada seperti biasa ada 8 grup, 32 klub ya yang akan berlaga, dibagi ke 8 grup, dibagi ke dalam 4 pot. Pot 1 itu untuk juara Champions League, Europa League dan semua juara liga. Grup B, pot 2, sorry. Pot 2 itu untuk sisanya sampai pot 4 itu menyesuaikan dengan ranking UEFA. Klub ada ranking. Nah, itu disesuaikan. Oke, kita masuk ke grup A. Grup A itu ada Ajax, Liverpool, Napoli dan Glasgow Rangers. Nah,
Menurut gua ini merupakan grup yang sebenarnya cukup 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 bagus ya, dalam arti Ajax dan Napoli ini punya gini. Kita sepakat lah Liverpool harusnya sih bisa lolos ya, harusnya bahkan menjadi juara grup. Tapi bagaimana Napoli dan Ajax ini bersaing untuk peringkat 2 ini yang menurut gue cukup seru. Karena kita lihat Ajax walaupun mereka cukup bagus musim lalu, tak terkalahkan bahkan menang terus di fase grup, tapi mereka juga kehilangan hampir 5-6 pemain utama bahkan di skuadnya musim ini. Jadi dengan pelatih baru juga, gue jujur belum tahu pelatih ini mainnya seperti apa. Jadi gue sedikit mengunggulkan Napoli untuk lolos ya dibandingkan Ajax. Karena Napoli ini sudah walaupun kehilangan Insigne dan juga Mertens, tapi dengan pelatihnya juga sudah cukup inilah apa namanya, nggak perlu banyak adaptasi lagi, tinggal gonta-ganti pemain aja gitu. Terus kita ke grup B. Ada Porto, Atletico, Leverkusen, Klub Brugge. Nah, ini di atas kertas, ini grup yang ya paling tidak entertaining ya, paling tidak seru lah ibaratnya seperti itu. Karena tim-timnya juga tim mediocre, sorry itu sih. Karena Porto, Atletico harusnya sih bisa lolos ya menurut gua. Karena Leverkusen sama Klub Brugge ini ya nggak layak lah untuk berada di fase knockout. Tapi kan kita nggak tahu ya, namanya Atletico ini suka kerepotan lawan tim-tim yang parkir bus seperti klub seperti Leverkusen yang mengandalkan counter attack. Klub Brugge ini nggak counter attack ya, kalau kalau kalian nonton, terutama di musim lalu mereka lawan PSG pun mereka langsung melakukan permainan terbuka. Jadi harusnya gue bilang Atletico dan Porto yang akan lolos, harusnya. Grup C, nah ini grup C ini seru nih. Ya, kembali lagi ada reuni. Ya, reuni antara Bayern Munchen dengan Barcelona. Ya, reuni musim lalu itu mereka ketemu di grup juga. Musim 2 musim lalu mereka ketemunya di fase knockout. Ya, skor bersejarah. Gue nggak usah sebut skornya berapa. Dan kali ini mereka ditemani dengan Internazionale dengan Victoria Pleasant. Nah, Victoria Pleasant ini udah peringkat 4. Jadi no discuss. Nah, Inter dengan Barcelona ini yang gue bilang seru nih dua tim ini. Bayern menurut gue sudah satu kaki lah lolos lah. Dengan kualitas dan ya segalanya overall Bayern layak lolos. Nah, Barcelona dengan Inter menurut gue ini memperebutkan satu place dan gue tidak bisa bilang siapa yang lebih gue unggulkan. Benar-benar ini 50-50 murni. Karena kedua tim sama-sama berbenah, sama-sama mendatangkan pemain yang mereka butuhkan. Tinggal kita lihat performanya seperti apa nanti ke depannya, siapa yang lebih konsisten itu yang akan bisa jadi pendamping dari Bayern Munchen. Ya, gue untuk sekarang belum bisa prediksi untuk grup C ini karena ini cukup sangat benar-benar imbang lah dari Barcelona maupun Inter. Grup D. Grup D ada Frankfurt dengan Tottenham Hotspur, Sporting Lisbon dan Marseille. Mungkin ini bisa gue bilang grup yang paling seimbang. Karena keempat-empatnya ini bisa punya peluang untuk lolos. Di atas kertas Spurs punya kualitas yang lebih bagus daripada 3 tim lainnya. Tapi kita tidak bisa meremehkan Sporting Lisbon, Marseille dan juga Frankfurt karena mereka bermain dengan fighting spirit. Menghadapi Tottenham ini akan kesulitan, yakin gue. Menghadapi 3 tim dengan bermain secara apa ya, Spartan, fighting spirit, mengandalkan counter attack cepat, bertahan dengan kokoh. Nah, ini yang gue bilang akan membuat Spurs kesulitan. Walaupun pada akhirnya gue harus bilang bahwa Tottenham Hotspur harusnya bisa lolos dengan mungkin gue bilang Sporting Lisbon. Ya, Sporting Lisbon. Untuk Marseille dan Frankfurt akan berjuang untuk Europa League. Karena Frankfurt menurut gue lihat lawan Madrid, lawan Bayern Munchen, no hope lah. Sorry to say. Terus grup E. Grup E ini ada Milan, Chelsea, Salzburg dan juga Dinamo Zagreb. Ya, ini juga menurut gua kalian juga pasti setuju Milan dan juga Chelsea akan menjadi favorit untuk lolos. Tapi Salzburg tidak bisa diremehkan sama sekali. Ya, tidak bisa diremehkan, terutama Milan ya harus benar-benar nggak boleh main-main. Chelsea juga performanya lagi benar-benar terseok-seok di liga. Jadi kalau mereka tidak secepatnya berbenah, bisa saja mereka justru menjadi tim yang tidak lolos.
Tapi kalau secara objektif kita melihat segala aspek ya, dua tim inilah yang akan kemungkinan besar akan lolos, Milan dan juga Chelsea. Terus kita ke grup F. Ini menurut gue grup yang cukup mudah untuk tim gue ya. Gue juga cukup senang mendapatkan grup ini untuk Real Madrid, Leipzig, Shakhtar dan juga Celtic. Nah ini kembali lagi 3 musim berturut-turut Shakhtar dan juga Real Madrid bertemu di fase grup. Ya 2 musim lalu, musim kemarin dan juga musim ini kembali ketemu di grup. Memang salah satu klub favorit yang sering bertemu ya. Harusnya Real Madrid dan juga Leipzig yang akan lolos. Ini ya Celtic dan juga Shakhtar hanya mungkin bukan penghibur ya, apa ya, pelengkap aja harusnya ya. Terus grup G. Grup G ini ada Man City, Sevilla, Borussia Dortmund dengan Copenhagen. Nah ini juga cukup seru di peringkat keduanya karena City menurut gua udah lolos. Sevilla dengan Dortmund ini akan memperebutkan satu tempat di peringkat kedua. Dan menurut gua, feeling gua lebih melihat Sevilla punya peluang daripada Dortmund. Ya, Sevilla. Jadi sedikit bedanya tipis mungkin. Terus grup terakhir itu adalah grup H. Grup H ini PSG, Juventus, Benfica dan juga Maccabi. Nah, Maccabi ini gue baru pertama kali dengar pada saat kemarin drawing juga gue cukup kaget karena gue jujur tidak pernah mendengar nama klub ini, tapi ya inilah namanya juga mereka pasti lewat kualifikasi dan mereka lolos. Jadi ya itu akan menjadi peringkat 4. Nah, harusnya PSG Juventus akan menjadi peringkat 1 dan 2. Sehebat-hebatnya Benfica, menurut gue Juventus dan PSG berada di level yang berbeda dengan Benfica. Jadi ya for sure gue akan mengunggulkan PSG dan Juventus untuk yang lolos. Oke, jadi itu mungkin prediksi atau ya perkiraan dari siapa saja yang akan lolos dari 8 grup ini. Ya, 8 grup. Siapa saja yang akan menjadi lawan, siapa aja yang akan lolos ke fase knockout. Dan memang kelihatan grup nerakanya ada di grup C. Dan menurut gue juga ada di grup nya si siapa? Si Ajax. Ya cukup seimbang. Jadi kita lihat seperti apa, bisa salah bisa benar karena kembali lagi ini masih perkiraan. Ya. Segitu dulu dari gua. Jangan lupa subscribe, komen dan juga like ya, dan juga share. Salam sepak bola.